Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran akhlak. Ustaz ingatkan yang bahwa kita hidup di dunia ini hanya bersifat sementara waktu. Kenapa kita bilang sementara waktu? Itu dikarenakan semua kita ini nantinya akan meninggalkan dunia. Berbicara mengenai meninggal, ada 3 macam yang tidak akan pernah kita ketahui. Apa saja itu? Yang pertama, kapan kita meninggal. Yang kedua, bagaimana caranya kita meninggal. Dan yang ketiga, di mana kita itu akan meninggal. Ya kan? Oleh karena kita tidak bisa mengetahuinya, kapan meninggal, bagaimana cara meninggal, di mana kita akan meninggal, maka kita ini diwajibkan, diperintahkan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya amalan pahala. Bagaimana cara Ustaz kita mengumpulkan amalan-amalan kita? Tentunya dengan cara kita perkuatkan ketakwaan kita kepada Allah. Itu dengan cara kita bersungguh-sungguh dalam beribadah. Beribadah itu berbagai macam cara. Ada kalanya kita sholat sehari semalam 5 waktu. Ada kalanya kita berpuasa, membayar zakat, naik haji bagi yang mampu. Ya kan? Ada juga membuang duri di jalan ketika kita melihat ada duri di jalan. Juga kita membantu orang ketika ada orang yang membutuh bantuan, seperti orang buta mau menyeberang jalan, kita bantu sesuai kesanggupan kita. Nah, itu cara. Semua nanti amalan-amalan yang kita persiapkan di muka bumi ini, masing-masing kita kumpulkan masing-masing, itu akan kita gunakan nanti ketika kita sudah mulai meninggalkan dunia. Kalau kita pergi ke arah ketemu Ka'bah, semua dosa kita hilang ya kan? Iya, kita sampai ke Ka'bah, sampai ke Mekah di sana, dan mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosa. Insyaallah kalau kita sudah di sana, sudah menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah sesuai dengan tuntunan dan aturan, insyaallah dosa kita akan diampuni. Ya, baik. Mengenai kematian, seseorang itu akan membawa hanya 3 macam. Iza mata ibnu Adam ingkana. Apabila meninggal anak Adam ini, yaitu manusia ini, pupuslah segala amalannya kecuali hanya 3 macam. Yang pertama, sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Sedekah yang kita bersedekah saudara, kita menolong fakir miskin, ya kan? Nah, sedekah itu nanti akan menjadi amal jariah. Hati jariah itu mengalir, baik itu mengalir ketika kita berada dalam rumah ataupun ketika kita di mahsyar. Nah, hari di mana kita dikumpulkan. Nah, di sini memang membutuhkan itu pahala. Karena menurut sejarah kita baca dalam kita, itu matahari nanti sejengkal dari atas kepala kita. Kalau kita punya amalan, kita akan ditutupi oleh Allah sehingga kita tidak akan merasa panas waktu kita berjalan di tempat masyarakat. Seterusnya ada lagi anak yang saleh. Anak yang saleh yang bagaimana? Yang taat, yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Misalkan cakap orang tua kita sudah meninggal, ditinggalkan anak yang saleh. Anak yang saleh ini setiap waktu selesai salat berdoa kepada Allah. Allahumma ighfir dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi aku waktu kecil. Nah, itu kita doakan kedua orang tua kita
doa kita ini tidak ada hijab, tidak ada yang membatasinya, langsung terkirim kepada doa Allah. Nanti ketika kakak sudah menikah, itu kita sudah menikah, ada anak kita lagi, anak kita itu mendoakan kita sudah menikah sampai lagi pahalanya. Begitulah seterusnya sampai dunia ini. Dan yang ketiga amalan yang kita bawa nanti yaitu ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat itu? Karena seperti Ustaz ini, Ustaz sudah mengajarkan kaifah abang ada. Insya Allah abang ada sudah pintar, kaifah pun sudah pintar, Ustaz sudah meninggal. Ketika Ustaz meninggal, pahala yang Ustaz ajarin kaifah abang, nanti abang ketika sudah besar, abang ajarin orang lagi. Pahala abang yang ajarin orang itu, istilah kata, itu mengalir juga kepada abang sendiri, mengalir juga kepada Ustaz. Bersambung-sambung, itulah ilmu yang bermanfaat. Maka kita jangan pelit terhadap ilmu. Berbagi ilmu itu perlu. Karena dengan berbagi ilmu, maka kita akan bertambah lagi ilmu pada kita. Nah, mengenai hal contekan, ketika di sekolah ada kawan kita, itu tidak boleh. Nah, itu bukan membantu namanya. Nah, membantu dalam kebaikan. Ya. Nah, kita bilang sama dia, oh nanti kami jadi. Kita yang tahu aja yang kasih tahu ya kita misalnya ini ada itu kita jadi nanti dia kan keenakan dia akan belajar dan kita sama juga. Itu kita untuk menghindari dia supaya dia jangan malas dan dia belajar seperti itu. Islam itu harus kita kerjakan. Iya, wajib kerjakan rukun Islam. Naik haji, berpuasa, Bayar zakat. Rukun Islam 5 perkara: syahadat, sembahyang, serta puasa, bayar zakat, naik haji bagi yang puasa. ya bagi mampu. Sama juga. Bagi yang puasa, barulah itu Islam sempurna. Barulah itu Islam sempurna. Baik, tadi Ustaz bilang kalau kita meninggal, kita tinggalkan semua harta yang ada di dunia ini. Yang kita bawa ada berapa? 3 macam. Yang pertama, Pahala. ya pahala daripada sedekah jariah. Yang kedua, doa daripada anak yang saleh. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi ini semua harta yang kita miliki dunia ini supaya dia bermanfaat. Kita gunakan harta itu pada tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan ridhanya Allah. Karena kalau kita sudah diridai oleh Allah, maka surga itu sudah menjadi milik. Anak sama siapa dikirim Ka'bah? Nah, itu bergiliran juga, bukan karena Allah di sana orang itu bisa selalu. Karena lagi corona. Oh, betul ini. Nah, yang mudah-mudahan kita doakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pandemi virus ini segera berakhir. Sayang kan, sekolah yang agak aktif, ya kan? Kita pengennya kan belajarnya seperti yang dulu lagi. Arti dulu itu nggak bisa berkumpul dengan kawan, nggak bisa saling sharing. Sharing itu yaitu berbagi, Share. di-share, ya kan? Karena perlu juga lah belum minat. Ya. Orang Arab sana kan
manusia tidak luput daripada dosa. Namun Allah Subhanahu wa taala sebelum nafas kita itu habis dari yaitu meninggal, taubat kita tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berdosa, ucapkan terus Astaghfirullahaladzim, ya, supaya diampuni Allah dan bertobat, yaitu dengan bersungguh-sungguh berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan yang berdosa tersebut. Misalnya ada sakit kepala kita di Allah mengulang-ulang. Boleh. Kalau kita sakit, supaya kita diampuni dosa kita ketika kita sedang sakit, Kalau dibilang di maka kita berzikir selalu. Ya, apa saja? untuk misal kami lihat kan kalau lagi sakit itu lagi diampuni misal. Ya, sakit yang diampuni dosa, sakitnya bagaimana? Orang yang sakit yang tidak merepet, ketika sakitnya mengeluh saya juga. Apa ini diberi saya sakit ini, Allah nggak sayang sama saya. Itu orang itu nggak boleh gitu. Negaranya sendiri. Ya, tapi bagaimana juga ketika kita sakit, ya kita akan berdoa, berobat, berdoa, ya kan, berzikir. Nah, itu nggak boleh dosanya. Atau kasih ujian sama Allah kalau Ya. Nabi. Sekian. Nabi yang sakit itu yang ada Ayo. ceritain dimakan sama Ya, ada. bananya dimakan sama ular. Nabi apa itu? Nabi. Nabi Iya, Ayub. hartanya banyak. Ya, artinya banyak. Kambing banyak. Sehingga Nabi Ayub itu dimarahi oleh istrinya. Ayub, kenapa kamu tidak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala minta kesembuhan? Apa jawab Nabi Ayub? Aku malu minta doa kepada Tuhanku untuk disembuhkan aku. Kenapa malu Ayub? Coba kamu lihat. Mereka tuh. Betapa sudah harta kekayaan yang pernah kita miliki, yang cukup melimpah ruah sudah lama kita miliki. Saya sakit baru hanya sekian tahun, belum seberapanya dibandingkan dengan kesehatan yang telah diberikan Allah kepadanya sudah berpuluh-puluh tahun. Ya, tapi akhirnya Nabi Ayub juga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kan Nabi Allah. Nabi Allah itu semuanya diuji. Itu Allah Subhanahu wa taala membuat skenario supaya itu menjadi ibrah. Apa ibrah? Ada mau'idah bagi kita yang hidup di sini, bahwa jika kita ada sakit, itu kita jangan mengeluh, tapi berusaha berikhtiar seperti virus ini, ya kan? Gak tahu di situ ada macan, ya nggak usah pikiran. Nggak boleh. Dia penasaran mau lihat. Nggak ada macan situ lagi kita baca kan waktu dia datang nggak ada macan, dia nggak tahu bagaimana, dia baca doa terus kan waktu malam kayak gitu. Oke. Nah, itu mengenai akhlak ya. Jaga akhlak baik-baik. Ya kan? Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, mengenai tauhid itu kemarin dalam Ustaz tulis. Halo, kata yang 50 sifat yang wajib bagi Allah ada 20, yang mustahil 20, sifat wajib bagi Rasul 4, yang mustahil 4, yang harus bagi Allah 1, yang harus bagi Rasul 1. Ayo. Allah wujud qidam bapa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wa hada niyat kudrat iradat ilmu hayyun sama basa kalamun qadirun muridun alimun hayyun sama mutakallimun wallahu a'lam.
kita bisa bersama. Pegang apa? Amin. Doa